Halo guys, kembali lagi di Rumah Podcast bersama gue Zalifa yang akan menemani kalian selama podcast ini berlangsung. Tapi gue gak sendirian nih, karena gue bareng teman gue yang cantik nan anggun ini ya. Boleh dong kenalin ke teman-teman semua. Oke, halo semuanya. Kenalin nama gue Vivi. Di sini gue bakal nemenin Zalifa untuk di Rumah Podcast di episode kali ini. Oke, ya mungkin buat introducing aja ya. Gue mau nanya nih, kesibukan lu sekarang apa sih? Oke, jadi kebetulan kesibukan gue saat ini gue lagi aktif di program UMK dan program yang dari Kemdikbud itu. Jadi kalau gue boleh jelasin dikit terkait program ini. Jadi program UMK ini di mana banyak banget mahasiswa dari berbagai universitas kumpul jadi satu. Jadi mereka punya minat yang sama, yaitu buat ngembangin skill terutama di skill entrepreneur atau berwirausaha. Bagus banget ya programnya ternyata. Benar, bagus banget kan. Dan sebenarnya kalau kita lihat-lihat sekarang banyak banget nggak sih, lu lihat nggak sih kalau sekarang tuh banyak banget anak muda yang terjun di wirausaha. Banyak sih, banyak yang mulai tertarik ya gitu kan? Ya, jadi pengusaha muda gitu ya. Iya kan, dan kenapa? Karena gue pernah lihat nih di artikel di kompas.com. Jadi di sana itu pernah bilang kalau Pak Teten Mas Duki, beliau merupakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Dia pernah bilang kalau sekarang jumlah anak muda yang tertarik berwirausaha itu udah mencapai 73% loh. Wow, banyak banget ya ternyata ya yang tertarik di bidang tersebut ya. Oke. Jadi kenapa kok banyak banget ya kira-kira anak muda yang tertarik buat jadi wirausaha? Jadi karena ya kalau kita lihat lah zaman sekarang kan banyak banget semuanya tuh serba digital. Ya nggak sih? Benar. Apalagi informasi semuanya itu udah serba digital ya kan. Dan lu tahu nggak sih kalau fun fact-nya sekarang kita udah memasuki era Society 5.0. Ya udah beranjak ya dari 4.0 ya. Iya, jadi penggunaan digital sekarang tuh udah makin masif. Kayak anak-anak muda sekarang yang punya usaha tuh pasti udah aktif di online shop. Ya nggak sih? Terus mereka melakukan promosi produknya lewat apa? Lewat live TikTok, live Instagram, dan lain-lain gitu. Ya nggak sih? Ya jadi ya, pantesan sih zaman sekarang tuh emang yang paling relate tuh anak muda ya. Soalnya jiwa eksploratif mereka tuh juga masih tinggi-tingginya gitu kan. Banget. Jadi mungkin itu ya yang membuat mereka tuh gencar gitu untuk mendirikan usaha gitu. Dan ternyata karena gencar-gencarnya ngedirin usaha nih, berminat untuk jadi pengusaha muda, itu ningkatin jumlah UMKM loh di Indonesia. Dan pastinya berpotensi juga dong meningkatkan ekonomi gitu ya di tengah-tengah masyarakat. Dari anak muda loh bisa ningkatin ekonomi, keren gak sih? Oh ya, menurut lo nih kira-kira apa sih yang ngebuat mereka tuh bisa sukses gitu yang jalanin usahanya? Kayak lebih ke apa aja sih yang ngebuat mereka bisa menjadi pengusaha yang sukses gitu? Mungkin kayak Pak Nadiem Makarim gitu ya. Menarik nih pertanyaannya. Oke, jadi kalau menurut gue hal pertama yang harus dikembangkan yaitu mengasah soft skill, terutama soft skill buat berwirausaha ya. Ya, misalnya nih, kalau sekarang kan zamannya digital, semua informasi itu berkembang pesat banget, banyak banget kita bisa dapat informasi itu mudah banget gitu loh. Jadi soft skill yang pertama yang bisa kita lakukan itu adalah aktif untuk mencari tahu hal-hal baru. Jadi jangan sampai kita kudet gitu, masa kita ketinggalan sih sama teman-teman yang lain? Enggak dong, nggak boleh dong gitu kan. Dan selain itu kita juga harus bisa berani buat ngambil resiko dan juga ngambil peluang yang ada. Karena zaman sekarang tuh banyak banget peluang, tapi resikonya juga gede. Jadi gimana kita harus bisa berani ngambil semua itu gitu. Dan sebenarnya bahasan ini tuh juga udah pernah kita bahas loh di kuliah waktu itu bersama praktisi, yaitu Bapak Sumo Nugroho. Gimana tuh ceritanya? Oke, jadi kalau boleh cerita sedikit tentang Bapak, kita panggil aja Bapak Aga. Jadi Bapak Aga ini tuh dulu mengembangkan bisnisnya itu karena melihat peluang di mana anak-anak IPB itu kan jumlahnya ribuan. Dan kebutuhan yang nggak bisa ditinggal adalah apa? Makan 3 kali sehari kan? Iya, wajib. Ya, agak mah. Benar banget lagi. Dan kalau kita lihat juga di sekitar IPB waktu itu, terutama di daerah Barak, Babakan Raya, pasti anak-anak IPB tahu deh di mana sih Barak tuh. Nah, jadi waktu itu tuh di Barak belum ada yang jualan ayam goreng karena melihat data bahwa kayaknya anak-anak IPB ini tertariknya itu untuk memilih makanan di ayam goreng. Sedangkan jumlah pasar, maksudnya kayak penjual ayam goreng di daerah Barak dengan harga yang terjangkau tuh belum ada.
gitu. Jadi beliau mengambil kesempatan ini untuk masuk ke produk ayam goreng gitu. Dan selain itu kalau kita bisa lihat nih, sebenarnya Pak Age juga berani buat ngambil resiko loh. Kenapa? Karena di Bara emang nggak ada penjual ayam goreng dan harga terjangkau. Tapi di luar sana tuh udah ada bisnis ayam goreng yang terkenal banget. Siapa sih anak IPB yang nggak tahu produk-produk sebelah itu kan? Oke. Nah, jadi Produk yang udah terkenal di mancanegara ya. siapa sih yang nggak tahu? Tapi Pak Aga tuh berani ngambil resiko. Walaupun pesaingnya tuh udah mumpuni, bisnisnya udah gede, tapi dia mau buat terus menjalankan bisnisnya ini sampai sekarang. Nah, keren banget ya bapaknya. Sekarang kayak juga bisnisnya nggak kalah ya sama brand-brand tadi ya. Bener banget. Bahkan kayaknya cabangnya udah banyak ya di sekitar IPB ya. Anak IPB mana sih yang nggak tahu? Iya Iya benar. kan? BTW back to entrepreneurship nih, selain mengambil peluang sama resiko, menurut gue kita juga perlu punya pemikiran yang kreatif nggak sih? Setuju banget. Ya buat mengembangkan bisnis gitu ya dari peluang yang ada tadi gitu. Karena gue juga pernah baca nih dari buku ITB ya yang judulnya Sukses dengan Soft Skill gitu ya. Kalau berpikir kreatif itu salah satu hal yang diperlukan untuk menjadi sukses dalam dunia kerja atau dunia usaha. Dimana menjadi kreatif itu proses penciptaan jalan keluar gitu dari suatu masalah. Karena kan ya pasti ada masalah lah ya. Kalau kita punya bisnis Pasti gitu ya, kecil besar pasti ada. Nggak mungkin flat gitu doang kan. Nah, bisa juga nih kalau lu nemu masalah atau hal urgent yang lagi booming di orang-orang gitu ya, yang di masyarakat. Nah, kalau misalnya lu punya solusi atau jalan keluar, itu juga ternyata bisa jadi peluang gitu loh buat mengembangkan ide usaha lu gitu. Bener sih. Nah, selain itu kalau misalnya kita punya kemampuan berpikir kreatif nih ya, kita tuh bisa nyari jalan keluar dengan hal baru kayak ya semacam inventif gitulah, dan ternyata itu bisa jadi peluang gitu buat mengembangkan ide bisnis. Wah bener banget sih, dengan berpikir kreatif itu juga pastinya kita bakal bisa survive ya ke depannya, ya nggak sih? Apalagi menghadapi era yang serba digital sekarang, era yang serba nggak pasti, ya nggak sih? Banyak banget perubahan, gimana caranya kita harus agile, ya nggak sih? Terus ngomongin tentang digital, ya orang yang mau jadi wirausahawan yang sukses, apalagi di era sekarang, ya mereka tuh harus bisa aktif menggunakan teknologi, ya nggak sih? Pasti. Ya kan? Karena penting banget. Karena dengan pemanfaatan teknologi yang baik, era digital ini dimanfaatkan dengan baik, itu akan mengembangkan brand awareness, ya nggak? Iya. Jadi produk kita, bisnis kita itu bisa lebih dikenal ke kalangan yang lebih luas, ya nggak sih? Iya benar. Dan at the end ya dampaknya akan bisa meningkatkan profit, penjualan, ya nggak? Ya bener banget. Sekarang tuh digitalisasi sama bantuan teknologi itu berguna banget loh, memudahkan banyak orang buat merintis bisnisnya gitu ya. Karena kita kayaknya sekarang tuh nggak perlu punya toko offline store gitu loh. Bener Kita banget. lewat e-commerce aja itu udah bisa langsung jualan gitu, udah bisa melakukan transaksi jual beli, bahkan meningkatkan bisnis gitu dari penjualan dari e-commerce itu gitu. Karena sekarang juga kan zaman-zamannya promosi lewat sosial media ya, kayak ya live TikTok gitu ya, kayak yang baru-baru ini terkenal bisa kayak Siapa tuh? Aduh. Maiden Ya. ya Cepmen kayak yang baru-baru ini kayak booming banget ya di TikTok gitu ya. Nah, ternyata lewat live mereka di TikTok itu penjualan mereka berkembang pesat dan awareness masyarakat Indonesia itu meningkat loh lewat itu. Bahkan ya tidak menutup kemungkinan juga mancanegara gitu. Bener banget lagi. Dan kayaknya kalau kita lihat-lihat si Zalifa ini anaknya aktif di TikTok ya guys. Iya nggak sih? Ya lumayan, karena zaman sekarang siapa sih yang nggak aktif di TikTok? Iya bener gitu ya? lagi. Dan kayaknya dari TikTok ini bisa jadi peluang bisnis juga ya. Ya, bener kalau banget. tadi lu bilang. Bukan cuma TikTok sebenarnya, Instagram dan lain-lain ya, website juga bisa Kita lah ya. buat Dan- melakukan promosi. Bener banget. Dan selain dari banyaknya, kalau ngomongin lagi ke soft skill ya, selain dari banyaknya soft skill yang tadi kita bahas, adalah satu hal lagi yang penting menurut gue dan nggak boleh ketinggalan karena ini tuh bakal bisa membantu kita ke depannya. Apa tuh? Yaitu networking. Oh, Ya nggak sih? benar, Jadi benar. gimana caranya kita itu punya relasi seluas-luasnya, ya kan? Karena kita nggak pernah tahu bantuan itu datang dari mana. Iya. Jadi kalau punya relasi yang banyak, network yang baik, itu pastinya bakal bisa membantu bisnis kita ke depannya. Dan sebenarnya ini juga udah pernah dibahas sama praktisi kita, yaitu waktu itu Bu Suci, beliau yang punya usaha batik.
Oh iya, ingat. Tahu kan? Ya mungkin bisa sekalian kita share di sini ya pengalaman dari Bu Suci ya, Hmm. biar kita sekalian bisa share ke teman-teman semua dan biar bisa diambil pelajarannya gitu ya. Nah kata ibunya nih Vi, networking itu lebih berharga tahu daripada punya uang yang banyak. Kenapa? Karena dulu beliau juga awal merintis usaha dia itu modalnya ya nggak banyak, sedikit gitu. Tapi karena beliau punya relasi yang luas dan beliau juga udah dapat kepercayaan lah ya istilahnya, akhirnya ibunya itu bisa dapat tambahan dana untuk modal awal beliau merintis bisnis gitu. Nah dari dana itu tentunya dia bisa mengembangkan bisnisnya dong, dan ternyata banyak juga dipesan sama para pejabat pemerintahan. Keren banget ya. Keren banget sih. Nah dari itu juga bahkan ada suatu momen orang dari luar negeri tertarik sama bisnis dari ibunya ini. Nah setelah lihat langsung, oh ternyata orang tersebut tertarik buat jadi investor gitu ya dari Bu Suci ini. Nah Kan? karena awalnya juga Bu Suci buat perlu untuk tambahan modal ya untuk mengembangkan bisnisnya, itu jadi peluang yang bagus dong. Bener banget tuh kan. Jadi kita bisa simpulin lah ya, dengan networking yang baik, relasi yang baik dengan entah siapapun lah ya, apalagi sama dari cerita Bu Suci itu tadi lah, kita bisa ambil banyak pelajaran kan. Relasi itu segitu pentingnya. Kita nggak pernah tahu bantuan dari mana aja. Malah bahkan bisa mengembangkan bisnis hingga ke mancanegara loh. Iya. Dapat bener banget. investor loh. Itu keren banget loh. Ya bener banget Vi. Oke. Mungkin dari obrolan tadi ya kita bisa ambil kesimpulan gitu ya, kalau soft skill itu yang dibutuhin untuk sama anak muda buat terjun ke dunia wirausaha itu harus berani ngambil resiko dan peluang yang ada. Bener ya. banget. Berpikir kreatif Hmm. agar bisa menyelesaikan suatu masalah dan bisa memanfaatkan teknologi tentunya, karena kan Iya. kita udah ada di era society 5.0 gitu. Satu lagi yang nggak lupa. Memperluas networking. Oh iya. Tapi ini sorry ya kalau gue boleh out of the topic. Iya. Kok dari tadi gue kayak salfok, sorry banget, salfok sama suara lu yang jernih. Oh. Ini nggak tahu emang suara lu yang sebagus itu atau kenapa nih? Boleh dijelasin nggak sih? Ya selain karena suara gue emang bagus ya, emang Aduh. ya bagus lah emang ya. Nah ini kita tuh lagi menggunain mikrofon sama headphone dari Shure. Nah mikrofon Shure MV7 ini dan headphone Shure 440 ini yang kita gunain sekarang bener-bener ngebantu tahu dalam proses pembuatan podcast kita ini dan juga meningkatkan kualitas podcast kita. Keren banget sih. Tapi ini tuh ada Instagram sama atau Shopee-nya itu kan? Ada? Boleh? Boleh, Boleh banget. Iya. Sorry banget nih. Nih sekalian gue kasih tahu ya ke teman-teman semua kelebihan dari mikrofon dan headphone Shure ini. Jadi mikrofon Shure MV7 ini dapat menangkap suara dengan jelas dan detail dengan pilihan konektor yang fleksibel yang tentunya sangat memudahkan proses pembuatan podcast. Gak cuma itu, MV7 ini juga dilengkapi dengan sistem touchpad yang sangat membantu mengatur volume mic maupun headphone monitor. Terus headphone Shure SRH440 ini yang kita gunain sekarang juga nggak kalah keren sama canggih pastinya. Headphone ini sangat nyaman digunakan dengan desain earpad yang empuk dan dapat membantu mengisolasi suara-suara bising dari luar gitu. Kenapa suara gue jernih? Sumpah, gue setuju banget lagi. Ini dari tadi tuh bener-bener ya guys, suaranya tuh jernih dan gue nggak bisa denger orang luar ngomong gitu loh, ngerti gak sih? Keren banget. Dan gue baru ingat, gue tuh ada teman, dia tuh seorang content creator, dia itu pengen bikin podcast, tapi dia bingung beli alatnya tuh di mana. Kayaknya gue bakal rekomendasiin deh. Harus banget. Boleh nih karena ini sebagus itu. Setuju banget. Oke, nggak terasa ya teman-teman, udah lumayan lama ya kita sharing-sharing tentang soft skill yang harus dimiliki anak muda zaman sekarang yang mau terjun dan menjadi milioner muda gitu ya. Nah, sayang banget karena kita udah harus berpisah ya di sini gitu ya. Makasih banyak buat yang udah dengerin podcast kita hari ini dan jangan sedih karena kita bakal balik lagi dengan konten-konten menarik dan bermanfaat lainnya. Sampai jumpa pendengar setia Rumah Podcast. Sampai jumpa. Bye. Bye.